Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, sering kita menjumpai dalam sebuah rumah tangga itu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tepatnya suami sama istri, itu terjadi percekcokan. Pernah ada suatu kasus, seorang suami ini begitu mencintai istrinya. Seorang suami ini begitu menyayangi istrinya. Seorang suami ini begitu bekerja keras memperjuangkan demi kebahagiaan istrinya. Dan seorang suami ini setia kepada istrinya. Tetapi yang terjadi adalah seperti apa? Ternyata si istrinya ini malah selingkuh. Timbul satu pertanyaan nih, nanti kita akan jawab bersama-sama pakai logika ilmiah. Ketika ada seorang suami begitu cinta sama istrinya, seorang suami memperjuangkan istrinya, seorang suami bekerja keras menafkahi istrinya, dan seorang suami begitu setia sama istrinya, kemudian ternyata istrinya ini selingkuh. Ketika kita bertanya kira-kira yang salah siapa, mungkin hampir seluruh orang akan berkata yang salah pasti istrinya. Coba kita membuat sebuah ilustrasi sederhana yang ini mewakili kejadian-kejadian kisah nyata yang ada di lapangan. Seorang suami ini karena sangat cintanya kepada istri, yang dia lakukan adalah bekerja keras, memeras keringat, membanting tulang untuk bisa mendapatkan rizki yang banyak-banyaknya. Kemudian dari rizki yang sebanyak-banyaknya ini, niatnya adalah untuk digunakan membahagiakan istri. Maka seorang suami ini bekerja keras, bagaimana perusahaannya itu menjadi semakin besar. Kemudian ketika perusahaannya ini menjadi semakin besar, memiliki cabang semakin banyak. Dan karena cabangnya semakin banyak, konsekuensinya adalah si laki-laki ini, si suami ini, dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk mengelola perusahaannya itu. Minggu pertama di Semarang, minggu kedua di Jakarta, minggu ketiga di Jambi, minggu keempat di Jogja. Ya, kalau ada minggu kelima, minggu kelimanya itu di Sumatera. Terus dia bekerja keras. Karena dia bekerja keras, perusahaannya banyak, duitnya banyak. Akhirnya dia bisa banyak ngasih rizki kepada istrinya. Istrinya dibelikan mobil mewah, istrinya dibangunkan rumah yang megah, istrinya difasilitasi uang belanja yang banyak, istrinya difasilitasi supir, pembantu, terus layaknya seorang istri yang sangat bahagia. Kemudian dalam perjalanan, tentu si istri ini juga memiliki fitrah sebagai seorang manusia. Memiliki fitrah sebagai seorang manusia. Timbul suatu pertanyaan. Ketika kemudian istri ini berada di rumah, karena suaminya itu antara satu minggu dengan minggu yang lain, dalam satu bulan itu selalu berada di kota-kota yang berbeda. Kalau kemudian istrinya itu nanti mau belanja ke mall, pertanyaannya, siapa yang akan mengantarkan istri belanja ke mall? Suami kah? Bukan. Siapa yang nganterin? Ya supir. Supir yang digaji oleh suaminya untuk menjadi pembantu istrinya ini di rumah. Terus yang kedua, kalau kemudian istrinya ini misalnya pengen jalan-jalan, ya, berefreshing, kira-kira siapa yang akan mengantarkan istri tadi? Supir apa suami? Ya tentu supir. Ya. Terus kalau seorang istri ini nanti mau masak, gasnya habis, ya, tabungnya besar, gede gitu, nggak kuat mau mengangkat tabung, siapa kira-kira yang akan mengangkatkan tabungnya untuk beli gas yang baru? Suami atau supir? Tentu jawabannya adalah supir. Nah, terus berjalan lagi, kalau suatu ketika nih seorang istri misalnya ke kamar mandi, ya, kemudian keluar dari kamar mandi, ya, terpleset jatuh. Ya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menolong istri ketika jatuh ini? Suami? Bukan. Siapa? Supirnya.
Kan nggak mungkin suaminya lagi di luar Jawa, itu istrinya berada di Jawa, begitu terpleset telepon suaminya, suami saya jatuh, nggak mungkin. Yang terjadi apa? Supirnya yang sigap. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, ketika suatu ketika fitrahnya seorang istri itu pegel-pegel misalnya, terus pengen dipijitin, pertanyaannya siapa yang mijitin? Suami apa supir? Ya, jawabannya adalah tukang pijit, ya begitu. Nah, fitrahnya seorang istri itu adalah hati itu akan cenderung memiliki rasa itu kepada orang yang dekat sama dia. Cenderung akan memiliki rasa itu kepada orang yang perhatian kepada dia. Kemudian yang terakhir adalah ketika kemudian seorang istri itu pada akhirnya dia itu kangen. Kira-kira mau kangen sama suami apa kangen sama supir? Nah itu. Kangen sama siapa? Ya kangen sama suami lah, maksud sama supir ya. Tapi fitrahnya nggak seperti itu. Coba kita rentetan tadi. Yang nganterin istri ke mall siapa? Supir. Yang belikan tabung gas siapa? Supir. Yang nganterin istri jalan-jalan siapa? Yang kalau istrinya terpleset yang nulungin? Supir. Ya kalau istrinya pegel-pegel yang mijitin? Nah, terus kemudian ketika istri itu kangen kepada siapa? Fitrahnya adalah kepada supir. Maka ketika terjadi seperti ini, pada akhirnya naudzubillah summa naudzubillah, seandainya ada seorang istri selingkuh kepada supir karena memang suaminya itu tidak pernah ada di rumah, itu bukan semata-mata karena kesalahan istri. Secara nas memang istrinya yang salah, tapi secara rangkaian kejadian karena memang itu dibentuk kondisi seperti itu oleh suami sendiri. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka ayo kita yang sudah menikah sadari tentang konsep seperti ini. Betapa seorang suami itu ingin membahagiakan seorang istri, yang terpenting adalah kehadiran suami. Memang hadirnya harta suami kepada istri itu penting, tapi kehadiran suami kepada istri itu jauh lebih penting. Apalagi nanti kepada anak-anak. Kalau kita berbicara rumah tangga, betapa banyak anak-anak yang akhirnya menjadi anggota PANG. Padahal orang tuanya kaya. Itu banyak terjadi. Saya punya teman pernah berwawancara dengan salah satu anak PANG, itu jaketnya kulit bagus, harganya jutaan. Setelah diwawancari ternyata anaknya orang kaya. Pertanyaannya kenapa dia anaknya orang kaya lebih memilih hidup di jalanan dengan teman-teman anak PANG gitu. Karena ketika dia di rumah, bapaknya nggak pernah di rumah, ibunya sibuk karir, di rumah tidak punya siapa-siapa kecuali hanya pembantu, di rumah tidak bisa mendapatkan kasih sayang. Tapi ketika dia berada di bawah jembatan, dia mendapatkan kasih sayang sama teman-temannya. Maka dia lebih bisa nyaman berada bersama teman-temannya karena ada orang-orang yang mengasihi dia. Gitu. Jadi sekali lagi, ternyata seseorang itu secara fitrah, kasih sayang dari orang lain itu lebih dibutuhkan daripada pemberian secara harta kepada dirinya. Terus lebih jauh lagi bagaimana ketika kita itu kepada seorang anak, kepada istri, dan nanti kepada keluarga besar. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yuk kita berkarir bersama-sama, tapi jangan sampai dengan karir itu mengurangi porsi kita terhadap keluarga. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka dengan seperti ini semoga bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman sekalian yang kadang miscommunication. Ya, miscommunication. Karena tidak setiap kesalahan itu semata-mata kesalahan, tapi kesalahan itu perlu kita cari sumber dari yang menyebabkan kesalahan itu seperti apa. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.